Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-muridku yang ku cintai dan ku sayangi, sudah lama kita tidak bertatap muka. Pada pertemuan hari ini kita akan melakukan pembelajaran via online, yaitu di mana Bapak akan menjelaskan melalui video yang sudah Bapak buat. Adapun pelajaran hari ini tentang akidah akhlak bab ke-10, yaitu adab belajar, mengaji, dan bermain. Mungkin muridku sekalian, alangkah lebih baiknya bukunya dibuka pada bab ke-10. Baik, anak-anakku sekalian, kalau bukunya udah selesai dibuka, mari kita lanjutkan materi pertama kita, yaitu tentang adab belajar. Sebelum itu, Bapak pengen nanya nih, di antara murid-muridku sekalian, apa ada yang mengetahui apa sih pengertian adab itu? Ada yang bisa angkat tangannya? Oh iya, walaupun Bapak tidak bertatap muka sama kalian, tapi Bapak tahu kalian pasti mengetahui dan sudah mempelajarinya. Jadi anak-anakku sekalian, adab adalah sebuah akhlak yang baik dalam bentuk tingkah laku, perkataan, pemikiran yang sesuai dengan ajaran agama dan peraturan tentang perbuatan-perbuatan yang baik. Sekarang kita membagi jenis manusia berdasarkan perbuatannya. Manusia itu terbagi atas dua. Pertama, ada manusia yang beradab. Yang kedua, ada manusia yang tidak beradab. Manusia yang beradab itu ciri-cirinya seperti apa sih? Pada video sudah Bapak tuliskan. 1. Manusia yang beradab adalah manusia yang mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan manusia yang tidak beradab kebalikan. Tidak mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, dan yang kedua, ciri-ciri manusia yang beradab itu manusia yang mematuhi perintah orang tua dan gurunya. Kebalikannya, manusia yang tidak beradab yaitu manusia yang tidak mematuhi perintah orang tuanya dan gurunya. Paham? Oke. Kita ketiga, ciri manusia yang beradab yang ketiga yaitu manusia yang berbicaranya jujur dan suka membantu orang lain. Kebalikannya, manusia yang tidak beradab adalah manusia yang berbicaranya dalam ucapannya selalu bohong, dusta, dan dia tidak suka membantu orang lain. Jelas? Baik, murid-muridku, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang pengertian adab belajar. Sebelumnya kita sudah membahas pengertian adab. Adab itu adalah semua perbuatan yang baik, yang sesuai dengan agama, dan sesuai dengan peraturan perbuatan-perbuatan yang baik yang sudah ditetapkan. Contohnya, perbuatan yang baik, adab yang baik adalah berkata jujur. Kebalikannya, perbuatan yang termasuk adab yang buruk adalah berbohong. Nah, sekarang kita membahas tentang
Pengertian adab belajar dalam Islam. Adab belajar dalam Islam adalah pengetahuan tentang cara belajar yang baik, yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut pelajaran kita. Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Ketika sudah dikatakan wajib, maka sangat dianjurkan bagi semua orang muslim, anak-anakku semua yang beragama muslim, harus rajin belajar. Kenapa kita harus belajar? Karena dengan belajar adalah cara utama untuk memperoleh pengetahuan. Jadi kalau teman-teman tidak belajar, anak-anakku tidak belajar, murid-muridku tidak belajar, maka ketika ada orang yang pintar, pasti kita yang tidak belajar pasti ketinggalan. Maka mereka akan mengatakan bahwa kita bodoh karena kita tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu. Contohnya, Arin belajar tentang matematika tiap malam. Terus, misalnya, Khairul tidak belajar tentang matematika. Pas keesokan harinya, Bu Guru dan Pak Guru memberikan soal tentang matematika, maka pasti yang dapat menjawab soal adalah yang belajar tadi malam. Maka yang bisa menjawab soal adalah Arin, karena Arin belajar, sedangkan Khairul tidak belajar. Selanjutnya, dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, contohnya dengan kita belajar, kita dapat menghitung uang. Belajar matematika dapat menghitung uang. Kita belanja di mas penjual batagor, kita kasih uang 5.000, terus si mas kembalikan uang kita 4.000 misalnya. Padahal belanjanya kita adalah 2.000. Kita bisa tegur, mas ini kembaliannya salah. Seharusnya kembaliannya adalah 5.000 dikurangi 2.000 sama dengan 3.000. Tuh, salah satu manfaatnya kalau kita belajar, kita bisa membantu orang dan orang tidak bisa membodohi kita. Selanjutnya, dengan ilmu pengetahuan kita tidak akan tersesat di masa depan. Kita akan mendapatkan masa depan yang cerah. Ayo, di sini siapa yang mau jadi dokter? Angkat tangan. Bapak tahu siapa yang mau jadi dokter di sini. Yang mau jadi dokter harus rajin belajar. Karena tidak ada ceritanya yang namanya dokter itu tidak belajar. Kalau ada dokter yang tidak belajar, maka dia dokter bohongan. Yang disuntik bukannya jadi sembuh, malah jadi sakit. Besoknya dia ketangkap polisi. Nah, selanjutnya terus, siapa yang mau menjadi astronot? Sama juga, maka harus belajar. Tidak ada astronot yang tidak belajar. Astronot harus belajar. Belajar tentang bagaimana perhitungan, bagaimana cara menerbangkan pesawat misalnya. Nah, begitu pula yang mau menjadi guru, maka harus belajar yang rajin. Tidak ada guru yang tidak belajar. Kalau ada guru yang tidak belajar, maka pasti diketawain sama murid-muridnya. Kenapa? Karena gurunya nggak bisa ngajarin apa-apa.
Jelas sampai di sini? Baik murid-muridku, kita lanjutkan pelajarannya lagi tentang pembagian murid berdasarkan cara belajarnya. Nah, sekarang ayo, siapa yang cara belajar? Ayo, siapa yang cara belajarnya sesuai dengan yang Bapak tulis? Nanti kalian bisa evaluasi diri. Oh, ternyata saya belajarnya seperti ini. Ternyata saya belajarnya seperti ini. Ya, oke. Pembagian berdasarkan cara belajarnya terbagi atas dua. Murid beradab dalam belajar. Dan yang kedua, murid yang tidak beradab dalam belajar. Seperti apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya, murid yang beradab dalam belajar, sebelum belajar diawali dengan doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Tuh. Itu adalah doa yang biasa kita bacakan. Alhamdulillah, di kelas kita membaca doa setiap kali habis sholat duha. Kita selalu membaca. Alhamdulillah, di kelas 2 Abu Dhabi, murid-muridnya semua membaca doa. Berarti murid-muridnya semua beradab dalam belajar. Bagaimana yang tidak beradab dalam belajar? Satu, ketika ada yang baca doa, malah dia bercandanya. Dia ganggu sana, ganggu sini. Ngobrol sana, ngobrol sini. Yang kedua, murid beradab dalam belajar itu ketika disuruh baca, dia akan membaca dengan tekun dan serius. Malah ada yang sebelum disuruh baca, dia sudah baca. Tuh, ada di kelas kita. Sebelum Bapak Guru, Pak Wahab suruh baca, dia sudah baca. Sebaliknya, murid yang tidak beradab dalam belajar, ketika disuruh membaca, dia bilang tidak membaca dan banyak bermain. Aduh Pak, mata saya sakit. Aduh Pak, saya capek. Padahal pelajarannya baru dimulai. Ayo, apa yang seperti itu? Semoga tidak ada di kelas kita. Yang ketiga, murid beradab dalam belajar itu selalu menggunakan waktu dengan baik. Artinya, itu selalu menghargai waktu. Seperti yang biasa Pak Wahab kalau lagi di kelas, Pak Wahab bilang, mulai dari jam 7 kita sudah sholat duha. Gak boleh ada yang main-main. Ketika sholat duha, kita langsung membaca Iqra 7:30. Gak boleh ada yang main-main. Jam 8 kita sudah mulai belajar. Jam 8 sampai jam 10. Ketika berbunyi maka tidak ada yang belajar lagi. Pergunakan waktunya, silakan yang mau makan, silakan makan. Bagi yang mau jajan, silakan jajan. Gunakan waktunya dengan baik. Setelah setengah, maka masuk lagi. Maka tidak boleh ada yang makan lagi, tidak ada boleh yang jajan lagi. Semua sudah duduk, siap-siap belajar. Itu adalah contoh murid yang beradab dalam belajar. Kebalikannya, murid yang tidak beradab dalam belajar adalah murid yang tidak menghargai waktu. Dikasih waktu belajar dia makan. Dikasih waktu makan dia belajar.
Kok bisa kebalik? Nah, ini tandanya murid tidak menghargai waktu. Ya, semoga murid yang seperti ini tidak ada di kelas kita. Nah, yang terakhir, murid beradab dalam belajar itu ketika dia selesai belajar, dia akan mengakhiri pelajarannya dengan doa agar ilmunya bermanfaat. Apa sih doanya biasa yang paling simpel, yang paling gampang? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagaimana yang kebalikannya, murid yang tidak beradab dalam belajar? Orang membaca Alhamdulillah, dia bukunya sudah masuk di dalam tas. Orang membaca ya, Alhamdulillahirabbil alamin, dia sudah siap-siap lipat tangan. Sudah selesai. Oh, berarti dia maunya cepat-cepat pulang. Nah, semoga yang seperti baik murid-muridku semua. Tadi kita sudah belajar tentang adab belajar yang baik. Semua sudah Pak Wahab jelaskan dari awal sampai akhir. Nah, sekarang adalah gilirannya murid-muridku semua untuk dari semua yang Bapak jelaskan, tadi dipahami atau enggak? Nah, sekarang Pak Wahab akan memberikan tugas. Nah, tugas ini ada 5 soal. Tugasnya ditulis di buku sampul biru, buku agama. Setelah itu difoto dan dikirimkan kepada Bapak via WA. Oke. Pertanyaan pertama, tulislah pengertian dari adab. Oke. Kedua, tulislah pembagian jenis manusia berdasarkan perbuatannya. 3. Tulislah pengertian adab belajar dalam Islam. 4. Tulislah hukum belajar dalam Islam. 5. Tulislah dan sebutkan cara belajar yang merupakan adab yang baik dalam Islam. Ya, waktu belajar kita sudah selesai. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Bapak harap murid-muridku semua bisa memahami apa yang Bapak jelaskan. Dan bukan hanya memahami saja, tapi harus bisa diamalkan. Harus bisa diterapkan dalam perbuatannya. Jangan sekedar dibaca, tapi diterapkan. Biar esok harinya, ketika kalian besar, kalian menjadi orang-orang yang hebat. Hebat dengan perbuatannya yang baik. Hebat dengan ilmu pengetahuannya yang bermanfaat. Oke? Oke. Selalu semangat, rajin belajar, ingat sholat, dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.